Giziers, balik lagi nih di Pagi, podcast Anak Gizi Season 2, edisi Kabinet Kalpareksa. Di episode kedua kali ini pastinya gak kalah seru dong dari episode-episode sebelumnya, karena aku bawa kakak-kakak yang cantik dan seru-seru dan keren-keren banget nih. Halo. Nah, sebelum itu kenalin, nama aku Loli Triani Gutom sebagai host podcast episode kedua kali ini. Di sebelah kanan kiri aku yang aku bilang tadi udah ada kakak-kakak cantik yang keren-keren banget nih. Kayaknya kita sapa-sapa dulu gak sih? Kenalan dulu gak sih? Boleh tahu nama kakak di sebelah kanan aku siapa? Aku Anissa Askia, bisa dipanggil Kia. Halo Kak Kia. Dan di kiri aku ada? Aku Nima Gida Alfat, bisa dipanggil Nima. Halo Kak Nima. Oke, aku mau tanya nih, kesibukan Kak Nima, Kak Kia itu sekarang apa aja sih? Oke, kalau dari aku mungkin kuliah sama organisasi kali ya, Hima Gizi. Oh, di prodi gizi, di bidang gizi ya Kak. Kak Kia? Sama, paling ya kuliah, paling tugas-tugas, terus habis itu ya sama. Kita juga Hima Gizi juga. Oke, BTW ini cutting-cutting aku ya guys. Aku juga dari gizi, karena seragam kita sama dong pastinya. Nah, buat kalian yang kepo harus nonton nih sampai habis. Jadi di episode kali ini kita bakal sharing-sharing nih mengenai program PPK Ormawa. Buat kalian yang pasti bingung, apa sih itu PPK Ormawa? Sebenarnya aku juga masih bingung sih teman-teman, apa itu PPK. Cuma kita akan bahas dan kita kepoin nih kakak-kakak yang bakal jawab pertanyaan-pertanyaan tentang PPK Ormawa. Langsung aja nih guys. Oke, pertanyaan pertama Kak, PPK Ormawa tuh apa sih? Dan bedanya sama KKN tuh apa? Kalau menurut aku ya, PPK Ormawa itu adalah suatu program yang biasanya dari pemerintah. Memang setiap tahun tuh memang ada. Jadi dari seluruh universitas itu kita mengajukan proposal dengan pengabdian kita ke masyarakat, proker apa yang kita bakal berikan kepada masyarakat, apakah itu menyambung dengan prodi-prodi kita atau dari hima-hima kita gitu. Jadi kalau misalnya KKN itu kan kuliah kerja nyata ya, yang itu dari universitas. Mungkin bedanya itu, dan kita tuh dapat uang tersebut juga dari pemerintah. Wah, jadi dibiayain sama pemerintah ya Kak untuk melakukan program ini. Betul. Oke, untuk pertanyaan kedua nih Kak, peran gizi dalam PPK ini itu apa sih Kak? Oke, mungkin kalau dari PPK Cilodong, peran gizinya ini ya sama sih, sama dari farmasi dan gizi ini sama-sama untuk mewujudkan proker kita ya. Kalau dari gizi ini kemarin itu ada beberapa proker, yaitu penyuluhan terkait penyakit degeneratif dari sisi gizinya, kayak misalnya apa rekomendasi makanan-makanan yang bagus untuk penyakit degeneratif. Sama ada juga dari gizi itu kita demo masak, jadi anak-anak gizinya tapi dibantu juga sama anak farmasinya juga, dia juga bantu masak gitu. Kayak kita memprakteki olahan pangan gitu. Oh, jadi lebih fokus ke pangan ya Kak, kalau gizinya kayak masak, seperti itu ya Kak. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Kak, apa sih yang jadi tantangan tersendiri selama menjalankan program PPK Ormawa ini? Dari divisi gizi dulu mungkin? Iya. Apa ya, dari gizi mungkin tantangannya juga kita bisa memanage waktu kali ya, dari waktu kita kuliah, waktu kita organisasi. Kalau kita kan ikut himpunan ya, jadi kita membagi waktunya aja sih. Mungkin kalau dari aku, mungkin kalau dari Kak Kia. Ya, mungkin tantangannya yaitu kita kan rame-rame, apalagi kan berbeda ya dari farmasi dan BEM, apalagi kan kita pertama kali ketemu. Mungkin tantangannya awal-awal aku susah bersosialisasi dikit lah ya sama mereka, tapi lama-lama asik banget nih masuk ke PPK di Cilodong ini. Paling itu sih ya, sosialisasinya awalnya mungkin agak kurang, agak canggung ya Kak, kan menyatukan pikiran masing-masing gitu. Iya ya. Oke, bagaimana sih Kak mekanisme pemilihan dan peran koordinator PPK? Pemilihan pemilihan dari gizi mungkin kita mengajukan diri juga dari prodi. Jadi prodi mengasih list untuk setiap PPK dan kita memilih untuk di Cilodong. Dan awalnya emang tertarik sih kalau dari aku, kayak wah ke masyarakat nih gitu. Jadi pengen aja menyalurkan dari prodi gizinya ke masyarakat. Mungkin menurut gimana? Kalau iya sih sama, mungkin di pertama aku kayak tertarik nih, kayak kan di kita juga kan nggak ada KKN ya, mungkin kalau PPK ini kan kayak hampir sama lah ya kerjanya gitu, di kita di warga, di masyarakat gitu di masyarakat, banyak apa ya,
bekerja dengan sama masyarakat itu. Terus pemilihannya dari prodi sih, pertama kayak ngasih tahu nih ada info PPK, terus ya aku menyalurkan diri aja sih ikut PPK. Dari aku list ikut PPK terus nyata kita kepilihnya di Celodong ya, terpilih soal kan dibagi-bagi gitu. Oh, jadi dari sedikit gizi gitu. jadi sedikit terpencil ya Kak Cilodong Iya. tuh. Oke. Boleh dijelasin dong Kak program yang sudah terlaksana nih, program PPK tuh apa aja sih Kak yang di wilayah Cilodong ya? Itu apa aja Kak? Ya aku deh kali ya, mungkin program untuk terlaksana ya penyuluhan ya, penyuluhan dari sisi gizi, penyuluhan dari sisi farmasi. Jadi kita penyuluhannya nggak sekali aja, ada 3 kali penyuluhan ya. Oh, banyak juga Iya, ya Kak. terus ada program ini juga ya, demo masak, terus ada kegiatan sistem aquaponiknya itu, abdidayanya ya. Oke, seperti itu ya. Kalau untuk Kanima dan Kak Kia sendiri tuh apa sih yang membuat Kanima sama Kak Kia tuh tertarik untuk mengikuti program PPK Ormawa ini? Dan tantangannya terberat tuh apa sih? Dari kamu. Kalau dari aku tantangan suka ya dari yang Kenapa tertarik ya. gitu? Yang tertarik mungkin ya itu karena aku suka turun ke masyarakat, jadi kayak tertarik aja. Apalagi kan kita kan ngadain demo masak ya, lebih tepatnya kan lebih dari gizinya gitu kan. Jadi ya tertarik dengan dari stik bayam, aku buat stik bayam buat penyakit degeneratif, jadi cemilan sehat gitu. Jadi tertarik. Terus dari gitu tantangannya mungkin karena awal-awal kita masih ini ya trial yang stik bayam mungkin gitu-gitu. Awalnya dibuatnya kayak susah nih gitu kan, tapi lama-lama jadi kayak wah seru juga. Terus juga ternyata masyarakat pun menerima buat makan dari olahan dari kami gitu. Oke, jadi inovasi ya Kak. Iya. Stik bayam loh, wah keren banget sih. Biasanya kan stik dari daging, ini dari bayam. Iya. Tapi bisa Kak buatnya? Bisa ya. Enak. Kita kan nyobanya latihannya Berkali-kali ya? berkali-kali. Oh, tapi itu enak. Enak Kali-kali boleh kali ya dibawa ke. Boleh. Oke, bagaimana sih Kak struktur organisasi PPK di wilayah tersebut dan bisa diceritakan nggak apa saja kegiatan yang dilakukan? Struktur wilayah, struktur organisasi. Mungkin dari struktur organisasi itu ada ketua, sekretaris, bendahara, terus ada divisi acaranya, ada sama aja ya divisi ATP ya, terus infokom, terus udah ya kurang salah kayak gitu. Terus struktur kegiatannya ya. Iya. Kalau mungkin dari pertama itu kita izin dulu ya, izin ke dinas pemerintahan kayak ke kecamatannya, terus ke ketua lingkungan, RT, RW, terus ke warga sekitar gitu sih. Terus abis itu kita melakukan kegiatan. Yang pertama itu kalau dari Cilodong itu kita bersih-bersih ya Kak ya, membersihkan lahan yang untuk tempat abdidaya kita ya, sistem aquaponik itu dari lahannya itu kita bersihkan. Habis itu barulah kita melanjutkan proker-proker kita kayak penyuluhan, sosialisasi dan lain-lainnya. Oke, jadi kayak proker-proker pada umumnya ya Kak, Iya. pasti struktur organisasinya ada ketua sampai divisi perlengkapan gitu ya Kak. Oke, kalau misalnya nih dari Kak Nima sendiri, Kak Nima kan ini yang setahu aku nih dari divisi Infokom ya, yang tugasnya tuh dokumentasi atau foto-foto, potret-potret kegiatan. Kak Nima ini tetap pada divisinya sendiri atau mengerjakan pekerjaan lain gitu untuk kegiatan program PPK ini. Jadi melenceng gitu, sedikit melenceng dari divisinya. Mungkin nggak terlalu melenceng sih, tapi tetap aku di Infokom, tapi tetap aku juga membantu saat proses kegiatannya gitu loh. Kayak misalnya aku tetap dokumentasi tapi tetap membantu. Kayak mungkin pas lagi saat dia memasak, di situ juga kan aku sebagai yang mencontohkan, yang memperagai atau yang dia memasaknya gitu. Jadi mungkin di sana juga kita tetap saling membantu aja sih. Oke, Iya. Paling utamanya Di dokumentasi. dokumentasi. Iya, dokumentasi. Tapi tetap membantu yang kegiatan lainnya, Iya. Kak.
Kalau Kak Kia sendiri bagaimana Kak? Iya sama, mungkin kalau dari aku kan divisi ATP juga kan menyiapkan menyiapkan perlengkapan gitu ya? Iya, menyiapkan dalam satu acara tersebut. Terus juga kita membantu juga dari tim acara juga, waktu itu kan ada yang kurang orang, jadi kita juga membantu satu sama lain juga. Oh, jadi setiap kegiatan pasti ada aja ya campur tangannya gitu ya Kak. Oke. Inovasi apa aja sih Kak yang ada di PPK kalian ini? Mungkin dari kami ini inovasinya mungkin dari awalnya itu apa ya, yang sistem aquaponiknya ya Kia ya, mungkin itu salah satu inovasi ya. Jadi kami membuat sistem aquaponik di daerah Cilodong ini kan masuk perkotaan ya, dan di lahannya ini tuh kita agak lahan yang sempit gitu ya, mungkin yang deket-deket sama rumah-rumah warga yang kecil gitu, jarak dari jalanannya ya. Jadi kami membuat sistem aquaponik di situ. Terus dari hasil sistem aquaponik itu kan ada lele, ada tanaman-tanaman ya, salah satunya bayam. Nah inovasinya itu ya yang salah satunya mungkin dimsum lele ya. Kami membuat dimsum lele, terus membuat stik bayam, terus ada jus seledri juga. Itu salah satu buat inovasi produk gitu ya, buat di penyakit degeneratif. Oh, tapi inovasinya itu sangat-sangat agak ini ya Kak, agak susah gitu ya. Apalagi kalau membuatnya harus enak gitu ya Kak. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana nih Kak masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam program PPK yang ada? Jadi gimana nih agar masyarakat tuh ikut di dalam program ini nih Kak? Kalau dari kita bersosialisasi ke Pak RT-nya ya. Jadi kita ngasih undangan nih ke Pak RT-nya. Kita kayak minta untuk mengundang para warga untuk datang ke misalnya acara penyuluhannya ya kan. Salah satu prokernya itu penyuluhan. Jadi nanti Pak RT gitu yang ngasih tahu ke warga-warga kalau misalnya tanggal sekian ada penyuluhan nih dari anak-anak PPK gitu. Kalau nggak salah tuh pernah dipakai toa gitu ya Pak RT-nya. Kalau nggak salah tuh PRT itu keliling pakai toa. Iya, pakai toa ngasih tahu hari ini gitu loh ada kegiatan. Agak lucu sih pertama ya. Tapi seru juga ya Kak. Seru dengernya gitu, liatnya pakai Terus toa. warganya ternyata hari pertama tuh excited banget. Oh, Jadi jadi lebih ya kayak. Iya, kita wah, lebih jadi dari sejauh ini selalu aktif ya Kak warga-warganya. Wah, seru banget sih. Oke, pertanyaan selanjutnya. Apa saja sih Kak program untuk kegiatan PPK yang telah dilakukan di tingkat masyarakat dan bagaimana dampaknya terhadap partisipasi warga? Mungkin programnya itu yang tadi salah satu udah disebutin ya, kayak penyuluhan gitu ya. Penyuluhannya itu kan kita ke warga banget ya, apalagi kita ini para ibu-ibu ya, ibu-ibu lansia sama ibu-ibu rumah tangga. Mungkin dampaknya itu kita lihatnya dari Prioritas Portes kali ya. Dari situ juga setelah dikasih tahu materi, kita ngasih Prioritas Portes. Di situ kita bisa ngeliat sih dampak dari selesai kita kasih penyuluhannya gitu. Oke, jadi kebanyakan ibu-ibu ya Kak. Iya. Tapi tetap berpartisipasi aktif. Aktif. Oke, aktif keren-keren sekali banget memang. nih ibu-ibu strong woman. Iya, apalagi- Selalu heboh pasti Iya. ya kalau ibu-ibu apalagi ya. Untuk evaluasinya tuh bagaimana Kak, dan pengukuran keberhasilan program-program di PPK nih Kak, gimana tuh mengukurnya di tingkat masyarakat kan apalagi tuh? Mungkin dilihat dari warganya ya, kalau warganya antusias tuh berarti kita ngerasa proker kita tuh berjalan dengan lancar. Apalagi warganya di sana tuh senang banget dengan materi-materi yang diberikan. Sampai waktu itu dosen kita habis selesai materi banyak warga-warga yang ngerubungin dan Waduh, nanya-nanya Ya, langsung. jadi konsultasi ya. Waduh, sekalian gitu ya. Iya, jadi kita ngerasa wah ternyata program kita tuh berpengaruh ke masyarakat. Oke, jadi ibu-ibunya senang, kita pun ikut senang Iya, karena iya. programnya berhasil ya Kak. Iya. Terus untuk upaya PPK dalam meningkatkan keterampilan dan pengetahuan masyarakat tuh seperti apa sih Kak? Meningkatkan pengetahuan. Iya, Ya, keterampilan dan pengetahuan. Kalau pengetahuan yang tadi, penyuluhan yang tadi, keterampilan mungkin dari demo masak ya. Iya. Kita kan mempraktekin nih keterampilan kita terkait demo masak yang kita buat, olahan pangan apalagi kan itu ya. Dari yang tidak biasanya kayak dimsum lele, terus kayak stik bayam itu kan. Iya, terus di situ juga pas lagi di acara itu juga kita kayak memanggil ibu-ibunya buat nyoba. ikut nyoba memperagainya gitu. Waduh, seru Ibu-ibunya banget. juga ada yang mau gitu, ada dua orang gitu dia mencobai, mempraktekki juga gitu. Mungkin salah satunya itu sih. Wah, seru banget sih Kak kalau denger-denger. Nah,
kalau misalnya dalam program PPK ini kan kita memberi manfaat ya Kak, tapi apa sih, pasti kita juga dapat manfaat dong Kak. Apa sih yang menurut Kakak tuh seru dan bermanfaat untuk kita sendiri, menjadi feedback gitu mengikuti program PPK ini Kak? Mungkin jadi kita feedbacknya dapat dari warga ya, warganya pun menerima kami dengan baik, terus juga kitanya juga senang di sana, jadi kayak merasa diterima gitu dari sana. Feedbacknya mungkin itu merasa dapat ini ya, energi ya, energi semangat kita buat kita ke sana gitu. Terus juga mungkin feedbacknya kalau dari aku sih, kita dapat pengalaman baru ya. Wah iya dong, pastinya dari budidaya ini, dari kita aquaponik, dari kita awal nggak tahu nih cara buat aquaponik tuh gimana sih, kita tuh tahu gitu. Oke Kak, ada nggak sih hal dukanya atau hal nggak enaknya selama mengikuti program PPK ini? Kanima kok udah senyum-senyum, kayaknya ada nih ya. Kayaknya duka pasti ada ya selama kegiatan. Mungkin kayak ada beberapa ya warga yang kayak tidak suka sama kita gitu, kedatangan kita. Bukan nggak suka sih, kayak kurang gitu ya, kurang menerima. Tapi di situ kita tetap berusaha untuk bersikap baik sampai si warganya menerima kita gitu sih. Mungkin ya dukanya ya salah satunya ya. Mungkin dari kita ada lagi. Mungkin lebih ke ini kali ya. Jadi kita ada beberapa dari lingkungan aquaponik yang mungkin di situ ada yang kurang suka, mungkin ngerasa terganggu mungkin sama kita. Iya, jadi apalagi lingkungan mereka tadinya belum punya itu ya Kak. Iya, benar. Jadi kita ngerasa ya itu dukanya, mungkin susahnya karena orang tersebut. Tapi masih bisa diatasi dong ya. Bisa, apalagi lancar dong programnya. Lancar. Nah, yang aku tahu nih Kak, PPK kan itu bakal nginep ya selama beberapa hari di tempat itu, di daerah itu ya Kak. Bagaimana sih Kakak memanajemen waktu kuliah dengan program ini gitu Kak? Dengan program ini, apalagi Kakak berdua kan ikut Hima ya. Nah, gimana sih Kak manajemen waktunya tuh agar bisa sharing-sharing mungkin yang mau mengikuti program PPK Ormawa? Kalau dari Cilodong kita nggak nginep sih, karena emang daerahnya juga lumayan strategis untuk kita datangi gitu. Jadi kita nggak nginep, tapi kita punya ada dikasih tempat gitu ya buat kita bersinggah di sana gitu. Untuk nginep mungkin kayak lebih ke Cianjur ya, dia lebih nginep ya gitu. Tapi ada nggak manajemen waktunya Kak? Misalnya di dalam PPK, misalnya di waktu PPK nih bersamaan dengan waktu kuliah dan ada program Hima juga. Gimana sih Kak cara manage? Oke, mungkin memanage-nya itu kalau dari aku kan, kalau kita ke PPK itu kadang lebih seringnya ya di weekend. Nah, di weekend itu pasti kita kan anak Hima ya, ada kegiatan juga di Hima. Terus memanage waktunya mungkin setelah kayak misalnya ada acara di Hima itu, kalau nggak salah dulu pernah live ya, live streaming di IG, tapi kita tuh tetap harus join. Jadi pas lagi istirahat kita tetap join disebut, tapi kita minta izin nih sambil kayak istirahat, Kak aku izin nih mau ngikuti kegiatan dari Hima aku dulu gitu. Jadi kita tetap seimbangin. Seimbangin. Apalagi kita minta waktu berarti ya Kak, harus cari waktu luang sedikit ya. Oke, pertanyaan terakhir, nggak terasa banget ya Kak, udah pertanyaan terakhir nih Kak. Mungkin dari kakak-kakak ada pesan atau kesan untuk teman-teman yang lagi nonton dan ingin mengikuti program PPK ini nih Kak? Kalau buat pesannya nggak apa-apa, coba aja dulu, apalagi kan ini kan proposal dibuat dari kita, terus dapat uangnya juga dari pemerintah. Mungkin lebih kayak dapat tantangan baru lagi nih buat ikut PPK, apalagi kan kita kan ke masyarakat gitu. Jadi jangan takut, maksudnya jangan takut, ikut aja, seru kok. Kita juga sebagai contohnya nih, seru banget, nambah pengalaman baru, terus nambah wawasan baru juga sih ya. Oke. Wah, kayaknya setelah aku tahu nih dan kepo-kepoin kakak-kakak, kayaknya PPK Ormawa tuh seru banget ya. Kayaknya aku jadi pengen nyoba deh. Kita lihat nanti deh. Wah, teman-teman, gak kerasa nih kita sharing-sharingnya kita udah habis ya, udah berakhir nih guys. Tapi jangan khawatir, karena kalian kalau mau ngeliat keseruan program PPK bisa banget nih follow IG @ppkormawa_UBN dan @ppkormawabem. Dan yang mau lihat juga keseruan Hima Gizi dan Farmasi, follow juga nih @himagizibinawan dan @hmpfarmasi.binawan.
Terima kasih aku ucapin buat kakak-kakak sekalian yang udah meluangkan waktunya nih guys untuk sebagai guest star podcast kita pada episode kedua pada kali ini. Sukses terus ya untuk kedepannya kakak-kakak. Terima kasih juga udah diundang. Oke. Nah, untuk kalian yang lagi nonton, jangan lupa juga untuk like, comment, and share ke teman-teman kalian semua. Satu lagi nih guys, jangan lupa subscribe YouTube channel kita dan sampai jumpa di podcast lainnya. Bye-bye!